anak-anak sekolah dapat duit gratis dari pemerintah seluruh Western Australia atau seluruh Australia nggak tahu. Tapi kamu harus ini aja sih, kayak masukin data-data gitu. Jadi di sini orang nggak kerja aja digaji, dapat 13 juta satu bulan. Kesehatan diperhatiin gak sih sama pemerintah? Alhamdulillah di sini kalau kamu low income, kamu dapat ini semacam dari Centrelink itu semacam like a healthcare. Itu kamu nggak bayar apa-apa pun. Bukan ini ya, bukan apa ya, bukan apa namanya, Medicare. Dia namanya health card. Itu low income ke bawah itu biasanya dapat, kalau orang-orang dari Centrelink biasanya dapat seperti itu sih. Iya. Kalau ada eligible apa namanya? Eligible. Aduh, astagfirullah. Ini kebanyakan makan mie. Padahal temennya ibu tuh banyak banget bule, klien-kliennya gila. Iya. Itu kelatih gak sih bahasa Inggrisnya, Bu? Kelatih dong. Really? Iya. Di awal-awal pasti kayak gak confident untuk ngomong gitu gak sih? Kadang-kadang ada tidak dulu sih, tapi sekarang mah mau salah juga. Bodo amat. Gitu. Malah jadi lucu-lucuan kan? Kadang mereka lebih mengerti apa yang belum saya ngomong dia udah ngerti gitu. Iya. Dan itu juga kayak lebih aneh sih kalau bahasa ibu gitu. Apalagi sekarang udah punya cucu kan, bahasa Inggris saya lebih banyak di ini sama cucu, di correcting. Iya. Oh my, it's not that water. Yeah. Oke. Yang paling jadi tantangan jadi self-employed apa? Tax. Ngurus teks. Harus punya akunting sendiri ya? Akunting sendiri, ya pintar-pintarnya kita lah. Oke, organize. Tapi lebih fleksibel kan, kayak kita bisa masak bebas, cleaning rumah gitu ya. Kebetulan ya yang saya kerjakan seperti itu. Tapi kalau mereka yang mau serius banget, kebetulan aku self-employed-nya nggak serius-serius banget. Iya. Ya, mau-maunya aku sih, karena sekarang aku cari apa sih? Aku anak sudah pada mandiri. Iya. Hidup sendiri, istilahnya nggak ada perlu goalsnya udah kelar. Goal saya tinggal family doang, tinggal mau spending time buat family, anak, cucu, menantu kalau bisa kan, ada waktu disempet-sempetin. Selama ini kan kita dulunya kerja jarang ketemu mereka kan. Dan itu dah, sekarang pengennya family aja. Jadi kalau sama usaha saya itu sebenarnya karena hobi aja sih sebenarnya. Lebih ke hobi. Kalau untuk cari duit kayaknya sudah kelar ya. Yang penting didapat itu, kita juga kan mengerjakan passion kita kan, ketemu orang gitu kan, cerita terus dia merasa puas, kita udah kayak dapat bayaran. Wah, pokoknya dia customer puas itu saya sudah kayak bayarannya itu aduh gimana gitu ya, saya senengnya minta ampun ya Allah. Dan itu nambah mental health juga kan. Itu kebetulan juga di Australia itu memang orang banyak yang stres kan, gampang stres di sini karena orang bilang berat hidup, tapi nggak tahu ya, walau itu kan tergantung orang memanage dia punya mind kan. Bener. Ada yang bilang kerasnya hidup di Australia, ada yang bilang gampang aja hidup di Australia. Itu tergantung mereka menyikapinya seperti apa. Bener. Tapi memang sih banyak orang Australia itu karena mereka tidak bersosialisasi. Dan kebetulan pekerjaan aku ini kan lebih banyak bersosialisasi sama orang, jadi ya lebih banyak senangnya ya, banyak ininya. Jadi kan kalau generasi ibu tuh masih kental banget nih dengan dunia sosial gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan orang-orang kayak nuntut ide independen, kayak individualis gitu kan. Orang ngomong nikah sedikit, disuruh nikah, disindir-sindir di sosmed gitu kan ya. Dihina-hina lah ya, kita ngasih tahu untuk lu nikah segala macam gitu. Padahal pada nantinya ada masa kita benar-benar butuh family. Benar gak sih, Bu? Benar. Jadi pas ketika muda kita memang kerja teman segalanya. Tapi pas udah di usia ibu gitu ya, family segalanya. Family. Jadi anak-anak muda ya, terutama mungkin yang ke Australia, kadang ada yang melarikan diri dari kondisi keluarga gitu, Bu.
sebaiknya jangan ini ya, jangan terlalu jauh dengan keluarga gitu. Benar Tetap sih. keep in touch ya. Mau gimana pun itu tetap keluarga, dan suatu hari juga pasti namanya kita manusia pasti butuh keluarga. Walaupun kita selama ini selalu jauh dari keluarga ya, kayak aku perantau, kamu perantau, tapi ada masanya di saat kita kumpul sama keluarga itu ada senangnya beda ya, senangnya beda, stresnya juga beda. Kadang-kadang stresnya beda, senangnya beda, tapi nggak tahu ya, kayak kita lihat keluarga masih hidup, masih bisa kumpul sama kita, kayak alhamdulillah masih hidup gitu, seneng gitu. Itu aja sih. Jadi teman-teman yang masih muda jangan mentang-mentang lagi di atas datang ke Australia gitu kan ya, langsung sombong keluarga. Waduh, yang pasti harus tetap keep in touch ya sama keluarga, atau bikin keluarga juga di Australia ya, keluarga seperti saya. Seperti saya sudah berada pindah. Aku dengar juga dengan kisah ibu di mana hubungan-hubungan antara anak dan ibu gitu kan udah membaik itu pun di Australia gitu. Pernah ngebayangin nggak misalnya kayak ngebandingin, kalau gue tetap di Indonesia kayaknya nggak bakal sebaik ini deh? Iya, sering. Kadang-kadang ya saya bilang thanks God ya, seandainya saya nggak di Australia, saya nggak tahu rasanya menjadi menjadi ibu yang seutuhnya gitu kan, mengayomi anak-anak yang benar-benar, karena di sana kan ada pembantu, ada keluarga, ada teman, ada titip dong anak saya biasanya begitu kan. Tapi kalau di sini kan semuanya kita harus sendiri. Kita yang datang ke Australia itu nggak tahu bahasa Inggris saja susah ya. Kita bareng-bareng nih sama anak, ini artinya apa sih, ini maunya apa sih. Nah disitulah kedekatan kita, bonding ya. Akhirnya saya sama anak itu di tahun berapa, 2010 itu dia udah remaja, udah kayak pacar sendiri, udah kayak ini, pokoknya mereka itu honest terbuka, dan apapun yang terjadi itu pasti aku harus tahu duluan. Bukan ke temannya, bukan ke siapa-siapa. Yang selama ini waktu dulu di Indonesia selalu ditutup-tutupin kan. Merokok aja mungkin kalau lihat mamanya dari jauh udah dibuang. Kalau di sini enggak. Mereka ngomong hatinya yang paling dalam diomongin keluar gitu. Transparan ya. Dan kita tahu apa maunya dia, apa yang ada di pikirannya dia, dan apapun yang sampai sekarang pun alhamdulillah anak saya seperti itu. Apapun yang dia mau lakukan, istrinya pun seperti itu. Selalu, ibu ini bagus nggak ini bu, ibu bagus nggak ini bu. Kalau walaupun mungkin saya nggak setuju, dia bisa menggeret saya gimana saya setuju gitu. Karena itu ada keterbukaan kan, komunikasi lebih bagus ya. Komunikasi yang bagus, lebih kayak keterbukaan. Kalau di Indo kan enggak. Saya lihat di Indo apalagi keluarga saya separuh ya, nggak semua. Separuh itu mereka gimana ya? Nggak ada komunikasi kaku ya. Terlalu kayak orang tua dengan anak tuh punya gap yang jauh gitu loh. Akhirnya ada ketakutan. Kan? Baru mau ngomong aja enggak. Jadi akhirnya di belakang anak-anak kita nggak tahu kelakuannya seperti apa kan. Kelakuannya seperti apa karena mereka nggak terbuka sama orang tuanya. Dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, dan orang tuanya pun nggak menerima mau seperti apa anaknya kan, karena tidak adanya kedekatan satu sama lain. Bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk main handphone kayak apa kayak kemana kayak anaknya di rumah sendirian. Kalau di sini kan enggak, di sini begitu lahir sampai umur 18 tahun itu anak nggak bisa ditinggal. Mau kamu ke WC pun harus kamu bawa, kamu mau keluar rumah kamu harus bawa, dimanapun kamu itu mau apapun juga, umur zero day, maksudnya 1 hari sampai 18 tahun itu nggak bisa ditinggal. Nggak bisa. Bahkan kalau ngisi bensin katanya Bu, anak jangan ditaruh di car seat. Kalau kita lagi bayar harus diangkat, harus dibawa. Yang benar. Oh my goodness, itu harus nggak boleh. Kalaupun kita bayar parkir aja, pokoknya mau ngapain aja, anak nggak boleh tinggal di mobil, harus diambil. Anak selalu di sini harus selalu didahulukan. Wow. Keren ya. Iya, makanya di sini ada taksi mom. Ibunya jadi supir kemana-mana kan, walaupun mereka sudah dewasa. Apa itu harus ada mamanya, atau bapaknya.
yang orang berpisah pun di sini kayak orang sudah pisah sama-sama itu nggak seperti kayak Indonesia, karena ini anak saya ini di sini harus satu hari sama semuanya satu hari sama ibunya, satu hari sama bapaknya, pokoknya harus adil gitu. Dan itu pemerintah ikut terlibat ya dalam mengawasi. Harus, karena ada social workernya, ada family benefit family benefit sama apa lagi ya, pokoknya kalau mereka berpisah dan suami tidak membayar tanggung jawabnya, masuk penjara loh. Iya. Makanya pada akhirnya bule nggak pada mau nikah kan, nggak pada punya anak, karena ada resiko kayak gitu, banyak terlalu tagihan nantinya. Terlalu banyak ya tagihan. Dan di sini perempuan dijunjung tinggi. Nah, makanya ya nggak semua sih tapi banyak. Dan di sini juga woman support woman. Karena perempuan terlalu disupport di sini, makanya perempuan menjadi-jadi. Kadang ini kalau di Indonesia contohnya, misalnya istriku hamil nih, ibu-ibu semuanya merasa jadi so pinter. Kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya gini. Sedangkan di sini, are you okay, are you happy? Bagaimana tidur kamu? Apakah kamu nyaman gitu loh? Bagaimana enggak yang diajarin ini itu gitu. Di sini kita mereka selalu ke health-nya kita dulu.